Mulai Pak. Malam Pak Koyo. Baru daftar ini. Assalamualaikum Pak Karmas. Kurang ini weh. Nah. Nama-nama Ini. Kalau bionya tolong semua mematikan audio. Jadi restoran nanti saya bayar laptopnya menuju ke aplikasi di kalau matikan ini balik ke layar simulator di siapa Mas? Tanda tangan. Boleh tanda tangan nggak Bos? Tanda tangan ini. Tes. Kita akan coba suara dulu audio. Ya, coba. Untuk Disdik, coba Disdik bisa didengar. Bisa Pak. Bisa. Mohon yang lain mematikan audionya dulu. Coba Disdik bisa didengar. Sudah. Bu Yuli bisa didengar. Disdik. Bisa Pak. Bisa Pak. Coba yang lain. Ini nih tanda tangan. Daftarnya juga sudah ini. Ya, dikendalikan Pak Ut. Tidak mungkin itu Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ut, siap dengar? Nggih, sampun Pak. Sudah. Jelas. Ya, jelas. Siap, jelas ya. Sudah. Jelas, kalau siap nanti kita akan mulai. Pak Kepala Dinas akan memberikan sambutan sebagaimana konsep awal. Jadi ini sekarang yang suara Disdik oke. Oke, ya. Teman-teman yang lain gimana? Sudah oke suara Disdik. Yang lain gimana? Bisa? Yang lain siap. Oke. Sudah dimatikan. Pelantungan siap. siap. Pak Yanto bisa dengar? Siap. Ya. Bisa. Pak Yanto, Pak Geruyung dengar? Dengar semua Pak. Bisa Pak. Pak Yanto bisa dengar? Kalau yang satu dengar berarti sudah dengar. Ye. Iya, bisa Pak Ut. Nggih. Bisa. Baik, Bapak Ibu, tolong semua yang masih diaktifkan audionya dimatikan dulu. Ya. Akan saya bacakan tata tertibnya dulu. Ya, Bapak Ibu, kita akan memulai. Mohon yang masih belum mematikan dimatikan dulu. Kita akan memulai kegiatan webinar. Ya, sesuai dengan rencana ini sudah pukul 13. Sudah pukul 13. Yang belum mematikan mohon bisa mematikan kecuali yang akan diberikan kesempatan untuk berbicara. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Sekretaris Dinas untuk menghandle acara ini. Monggo Pak Sekretaris. Nanti beliau akan Pak Kepala Dinas akan ngendikan langsung untuk acara ini. Jadi kalau semuanya sudah siap, saya tak matur untuk posisi siap. Siap. Ya, siap, sudah siap. Oke, saya tak matur Pak Kepala Dinas. Mohon Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita mulai, tolong yang audionya masih aktif tolong dimatikan, kecuali Pak Sodik, saya, Bu Tias, dan Pak Imam. Pak Tris, ya. Yang lain tolong mati dulu, karena untuk menjawab kalau nanti ada sambutan kemudian mewakili peserta untuk memberikan jawaban jangan terlalu ramai. Ya, kalau yang bengong itu kalau berdekatan. Dua perangkat berdekatan dihidupkan semua bengong. Kita tunggu Pak Kepala Dinas. Ya, tolong dimatikan itu yang masih hidup ya. Oke. Berarti urunan sana. Kita tinggal nunggu pembukaan. Akan kita dengarkan sambutan Kepala Pemerintahan Kabupaten Kendal. Setelah itu nanti dilanjutkan paparannya Pak Sodik dan nanti paparan berikutnya dan nanti tanya jawab. Tanya jawabnya nanti menggunakan chat saja, menggunakan pesan. Nanti kita baca kemudian diberikan jawaban. Pak Sodik sudah siap? Pak Sodik? Distrik siap, Pak. Oke. Distrik siap. Pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Perlu saya laporkan Pak Kepala Dinas, peserta yang sudah masuk dalam kegiatan kita sore ini 57 orang. 57 orang. Monggo bisa langsung menyampaikan sambutan pengarahannya. Dipersilakan. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang saya hormati prakarsa, narasumber dan juga guru dan staff kami Pak Utomo sama Pak Sodik, Pak Tutur pasti meluangkan untuk berbagi bersama kita semua. Nanti sekolah baik TK, SD, SMP maupun juga calon pengawas juga sekalian bagian untuk kita panjatkan kehadirat rasa Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahannya kepada kita semua sama-sama. Hari ini kita masih banyak nikmat, karena nikmat sehat, nikmat syukur, nikmat semangat, dan saat ini juga menjadi semua yang baik ini. Izinkan saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian selalu menjaga kesehatan, bersih dan sehat, selalu menerapkan protokol kesehatan maupun protokol pencegahan COVID-19 dan untuk selalu mematuhi apa yang menjadi kebijakan anjuran dari pemerintah, serta saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadi agen, untuk menjadi putra edukasi baik di lingkungan terkecil kita, keluarga besar maupun di lingkungan tetangga kita. Dan kita berdoa semoga pandemi ini lekas berakhir, aktivitas normal untuk solusi bentuk inovasi dan tapi terkait dengan tidak diperbolehkannya kita dan hal-hal baik
jalan, salah satunya adalah dengan terima kasih kepada Pak Utomo maupun Pak Sodik yang skillnya kepada kita semua begitu. Kita nantinya akan melakukan hal-hal baru. Ini berawal kalau tidak salah di awal tahun kemarin saat saya hadir di kemudian dengan pengawasan elektronik atau pengawasan atau virtual begitu. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu beliau berdua hadir rawuh di tempat saya, intinya akan melaksanakan kegiatan itu. Tentu saja kami menyambut baik begitu. Kemudian waktu itu saya tanya ke Pak Utomo maupun Pak Sodik, Pak, kira-kira ini bisa kita jalankan semua apa enggak ya, dengan mungkin tidak sama ada gap atas. Waktu itu Pak Utomo dan Pak Sodik menyampaikan, Mas, ukurannya saya gitu, dengan usia saya bisa. Nah, sumber daya kita di Kendal ini cukup potensial sehingga seharusnya kita semua bisa untuk menjalankan pengawasan nantinya. Kita mau, insya Allah kita mampu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pengawasan itu menjadi hal yang sangat penting, begitu ya, hal yang sangat penting. Kemudian di dalam sistem pendidikan kita ada trio pelaku sistem pendidikan yang sangat penting. Yang pertama adalah guru. Guru ini selaku pelaksana. Yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah ini selaku leader dan manajer atau perencana. Dan Bapak Ibu pengawas. Bapak Ibu pengawas ini memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan atas kesesuaian dengan standar-standar atau program-program yang sudah digariskan, yaitu 8 standar nasional pendidikan. Sehingga ini menjadi penting, harapannya nanti betul-betul trio dalam pendidikan ini, di dalam sistem pendidikan ini betul-betul bisa berjalan dengan optimal, baik standar isinya, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar evaluasi, standar sarpras maupun standar pembiayaan. Kemudian di kesempatan ini izinkan saya mengutip salah satu kata bijak. Jadi jika kita ingin aman, jika kita memang ingin mencapai sebuah tujuan, kata safety jika dilakukannya adalah standar, berarti kita bekerja berdasarkan standar bukan opini. Yang A adalah aktif, kita aktif terhadap program rencana kegiatan yang akan dijalankan. Yang ketiga adalah fleksibel. Fleksibel ini kita tidak dalam menghadapi sebuah permasalahan, kita tidak kaku menghadapi sebuah dinamika. Sebagai contoh adalah kegiatan di siang hari ini, berarti kita survive dengan kondisi yang ada. Kita menggunakan media-media teknologi yang memungkinkan. Kemudian E-nya adalah efektif, diperlukan pengendalian yang efektif sesuai dengan hierarki. Kemudian terencana. Berarti apa yang akan kita lakukan ini dapat terencana sebagai bentuk eksekusi terhadap program-program yang ada, dan B-nya adalah jadi kita berdoa atas apa yang akan kita ikhtiarkan, dan mari kita ikhtiarkan apa yang menjadi doa terbaik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi di kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Utomo maupun Pak Sodik, sesepuh-sesepuh kami, guru-guru saya ini, atas kesediaannya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, praktek baik dalam hal secara elektrik atau e-supervisi. Kemudian yang kedua, saya mohon kepada Bapak Ibu pengawas untuk nantinya bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari bersama di siang hari ini. Ayo kita lakukan, ayo kita aplikasikan. Sebagai parameter adalah beliau-beliau, Pak Utomo maupun Pak Sodik,
seusia beliau, sesibuk beliau pun bisa menjalankan dan cukup aktif. Insya Allah Bapak Ibu dan kita semuanya ini bisa. Kemudian saya juga titip terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dari rumah di tengah kondisi pandemi ini. Tugas-tugas kita masing-masing agar tetap dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan optimal. Insya Allah selama kita survive ada solusi-solusi atas kendala-kendala yang ada. Prinsip anak didik kita ini menjadi prioritas bagi kita supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap beraktivitas, supaya mereka tetap mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bermakna walaupun itu dari rumah. Sehingga saya titip kepada Bapak Ibu guru tetap lakukan pemantauan ataupun komunikasi kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita ini walaupun saat ini belajar dari rumah, walaupun kalender pendidikan ataupun materi pembelajarannya tidak sepadat saat awal-awal kemarin, namun pembimbingan dari Bapak Ibu guru terkait dengan kecakapan hidup, pendidikan karakter ini tetap dilakukan. Sehingga kita bisa melaksanakan pengawasan, melaksanakan pembimbingan kepada anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan. Kemudian di kesempatan yang baik ini izinkan saya juga menyampaikan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian. Nyuwun pangapunten, kita belum dapat bertatap muka, bersua secara langsung, tapi insya Allah niat hati kita adalah sama, saling memaafkan, dan ini adalah merupakan bentuk kolaborasi kita semua dalam hal apapun, baik secara personal maupun dalam tugas-tugas kedinasan. Saya mohon maaf jika selama ini bersama Bapak Ibu sekalian ada hal yang kurang berkenan, ada salah, ada khilaf, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Korwas, Bapak Ibu pengawas SMP dan Bapak Ibu pengawas baik TK maupun SD maupun calon pengawas atas partisipasinya di kegiatan ini. Izinkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada hari ini acara seminar kepengawasan Kamis 28 Mei 2020 dibuka dan dimulai. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi semua ikhtiar, semua niat baik dan langkah-langkah kita. Dan semoga kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan salah satu misi pemerintah Kabupaten Kendal, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, cerdas, dan berakhlak mulia. Selamat mengikuti. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal yang telah memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita hari ini. Sampai jam ini pesertanya 67 orang. Alhamdulillah yang sudah masuk, tetapi yang ngisi daftar hadir masih sedikit, baru beberapa orang. Tolong daftar hadir sudah ada di chatting itu. Tolong bisa diklik, kemudian diisi dan ditandatangani. Tanda tangannya kalau yang pakai HP berarti di layar pakai tangan, yang pakai komputer tanda tangannya pakai mouse. Ya, kemudian dikirim ke ya. Baik Bapak Ibu, kita akan serahkan kepada Pak Imam atau Bu ya. Pak Imam silakan Pak Imam untuk bisa jadi moderator kegiatan kita hari ini. Silakan Pak Imam. Silakan Pak Imam. Pak Imam, silakan Pak Imam. Bentar, Pak. Halo. Mohon yang lain bisa dinonaktifkan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Sudah, Pak? Sudah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Imam, sudah terdengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah masuk, Pak? Sudah. Assalamualaikum. Sudah masuk Pak Imam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya hormati Kepala Dinas, narasumber, serta semua peserta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan karunia-Nya kita bisa mengikuti kegiatan seminar online. Semoga ini membawa kebaikan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Tak lupa ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, bahwa kegiatan seminar ini kerjasama APSI dengan Disdikbud, ya semoga berjalan terus semakin baik lagi. Ingat bahwa pengawas sekolah ini merupakan bagian dari yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, bahwa kompetensi pengawas salah satunya adalah bidang supervisi. Ini tidak lain adalah untuk memastikan proses akademik dan non-akademik atau manajerial di sekolah. Ya. Sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Haji Sotik Purwanto yang akan segera mempresentasikan. Dimohon kepada Pak Sotik untuk segera menyampaikan. Terima kasih waktu diberikan kepada Bapak Sotik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Thomas buat ya, berapa? Iki pilih nak ngene iki piye? Piye? Monggo Pak Sotik. Mohon maaf, ini masih ada suara agak gaduh sehingga mungkin saya jeda sebentar sehingga semua dimatikan. Sampun ya. Baik. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Dinas yang terhormat, Pak Sekdin yang saya hormati, Korwas, Pak Poyo, serta Ibu Bapak sekalian, anggota dan pengurus APSI Kabupaten Kendal yang terhormat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita dipersuakan dalam sebuah pertemuan maya melalui media Office 365 ini. Ibu dan Bapak sekalian yang terhormat, mohon izin untuk menyampaikan sebuah informasi sederhana yang sebetulnya adalah bagian dari tugas kita sehari-hari. Sehingga ini hanya sekedar untuk pengingat bagi kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, saya matur kurang lebih 5 sampai 10 menit. Kemudian setelah itu nanti Pak Utomo yang akan menyampaikan materinya. Saya izin untuk share slide Ibu dan Bapak sekalian. Mohon ditunggu sebentar. Mohon ditunggu sebentar karena ini membutuhkan sedikit waktu. Mohon ditunggu sebentar Ibu dan Bapak sekalian. Jadi ini masih upload PowerPoint. Tapi pada prinsipnya begini Ibu dan Bapak sekalian, bahwa tugas pengawas sebetulnya adalah teramat sangat penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan dimanapun berada. Kalau di luar negeri namanya superintendent. Kalau di Indonesia namanya pengawas, meskipun
Pak Menteri sendiri tidak nyaman dengan istilah pengawas itu. Orang kok bekerjanya diawasi. Kalau tren berpikirnya Pak Menteri itu kan merdeka belajar. Orang merdeka belajar itu tidak harus diawasi. Maka ke depan dengan kebijakan yang baru ini kita harus menyesuaikan juga bahwa fungsi pengawas sudah tidak lagi mengawasi tetapi menjadi pendamping atau teman dari guru dan kepala sekolah untuk berkembang di masa yang akan datang. Ibu dan Bapak, ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan pada Ibu dan Bapak sekalian berdasarkan apa yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai sejak bulan Maret, April sampai dengan Mei. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, ini sebetulnya hutang saya kepada Pak Kepala Dinas ketika ketemu di Semarang beberapa waktu yang lalu, di mana sebetulnya Kendal itu punya potensi untuk dikembangkan pengawasan yang berbasis elektronik atau e-supervision. Saya lanjutkan Ibu Bapak sekalian, ini perkenalan basa-basi karena Ibu Bapak sudah kenal semua dengan saya. Saya lanjutkan Ibu dan Bapak sekalian, ini spirit kita. Jadi tulisan ini sebetulnya sekedar untuk menyemangati saya pribadi dalam rangka menyikapi kondisi yang ada ini. Saya tidak akan menjelaskan apapun, silahkan nanti dipun waos piyambak. Nah, saya lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Ini masalahnya Ibu Bapak sekalian. Jadi hari ini kita menghadapi masalah yang tidak diduga-duga sama sekali. Sudah puluhan tahun kita bekerja, tapi kondisi semacam ini kan baru kali ini kita hadapi. Maka muncul beberapa ketidakpastian. UN menjadi batal, kemudian ujian sekolah online, PPM online, perubahan ketentuan kelulusan, penilaian akhir semester yang atau akhir tahun yang menjadi sangat berbeda. Kemudian kalau sekolah swasta itu kebingungan bagaimana SPP-nya dan sebagainya. Sementara ada kebijakan tentang WFH, work from home atau bekerja dari rumah, atau LFH, learn from home, belajar dari rumah. Nah, sesuatu yang berbeda ini kan harus disikapi dengan bijak dan sekaligus responsif. Ibu dan Bapak sekalian, maka mau tidak mau kita selaku pengawas harus memikirkan sebuah upaya, jadi berpikir alternatif. Karena di lingkungan kita, di depan kita itu ada berbagai fasilitas yang memungkinkan untuk dipakai sebagai alat untuk bekerja, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, maka alternatif yang bisa kita lakukan untuk melakukan pekerjaan kita selaku pengawas adalah supervisi berbasis TIK. Kita menyebutnya dengan e-supervision. Kalau di Jawa Tengah itu ada yang namanya e-KTSP. E-KTSP itu pengesahan KTSP secara elektronik, sehingga orang tidak perlu lagi datang ke pengawas secara langsung, orang tidak perlu lagi datang ke Dinas Pendidikan, tapi pengesahan dilakukan secara elektronik, dan itu pertama di Indonesia. Insya Allah kalau mau Kabupaten Kendal juga bisa menjalankan karena relatif mudah. Dan saya pikir kita bisa. Kuncinya adalah di kemauan, dan kebetulan teman-teman pengawas di Kabupaten Kendal, pengawas SD SMP itu teman-teman saya semua itu relatif punya kemampuan untuk itu. Jadi itu yang pertama Ibu Bapak sekalian, jadi alternatif. Yang kedua Ibu Bapak sekalian, kita mengenal istilah bermacam-macam supervisi. Jarang kita menjalankan supervisi informal. Nah, itu juga sebuah alternatif. Supervisi informal itu seperti apa nanti akan saya sampaikan. Kemudian ada yang namanya virtual visitation, kunjungan maya. Jadi kita bisa datang ke sekolah tanpa harus secara fisik datang, tapi menggunakan IT. Dan dengan cara ini maka kita bisa melakukan banyak hal. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, sebelum saya lebih jauh matur kepada Ibu Bapak sekalian, ini sekedar overview Ibu Bapak sekalian tentang sesuatu yang harus kita lakukan. Tentang istilah-istilah yang biasa kita pakai dalam proses bekerja sebagai pengawas. Sebagai pengawas, kita mengenal dua istilah ini, Pak. Supervisi akademik dan supervisi manajerial. Dua istilah ini adalah jenis supervisi dilihat dari lingkup supervisinya. Sedangkan dari teknik supervisi, maka supervisi itu ada dua macam, individual dan kelompok.
Dan kemudian dilihat dari model supervisi, itu supervisi juga ada macam-macam. Ada supervisi tradisional, ada supervisi ilmiah, artistik, dan supervisi klinis. Ini Bapak Ibu sekalian, ini sekedar overview karena saya pikir Ibu Bapak sudah paham. Kita lanjut lagi Ibu Bapak sekalian, overview atau mengulas kembali apa itu macam-macam supervisi. Kemudian kita dengar istilah supervisi langsung dan tidak langsung. Nah, itu adalah jenis supervisi dilihat dari cara kita berinteraksi. Kalau Ibu Bapak datang ke sekolah secara langsung, datang ke kelas secara langsung, namanya supervisi langsung. Tetapi kalau Ibu Bapak misalkan meminta guru, meminta kepala sekolah membaca buku, kemudian nonton video yang Ibu Bapak kirim, itu adalah supervisi tidak langsung. Atau Ibu Bapak meminta bantuan pihak ketiga untuk melakukan pembinaan, itu namanya supervisi tidak langsung. Kemudian ada pendekatan supervisi, pendekatan direktif, kolaboratif, dan korektif. Kemudian ada pendekatan supervisi dilihat dari langkah atau caranya. Ada supervisi formal dan informal. Supervisi formal itu seperti yang biasa kita lakukan. Kita datang membawa instrumen, masuk kelas membawa instrumen, sebelumnya kita membuat perencanaan terlebih dahulu. Itu namanya supervisi formal. Tetapi ada supervisi informal. Supervisi formal itu adalah supervisi yang dilakukan sepertinya sambil lalu. Dalam bahasa lain itu kalau Pak Jokowi belusuan begitu, itu namanya supervisi informal. Jadi supervisi yang kita menyapa guru, menyapa kepala sekolah tanpa menggunakan instrumen yang seperti biasanya, itu namanya supervisi informal. Maka dengan pengetahuan yang kita miliki ini, maka kita bisa melakukan beberapa hal untuk mengatasi masalah atau kendala yang berkaitan dengan pandemi ini. Ibu dan Bapak sekalian, dari berbagai hal ini, Bu Bapak sekalian, ini hanya sekedar tambahan saja, saya ingin lebih cepat, maka menggunakan alat yang ada, jadi media TIK itu kan alat, kita bisa menggunakan Google Form, kita bisa menggunakan Jitsi, kita bisa menggunakan Zoom, Webex, bisa menggunakan Google Meeting, kita bisa menggunakan Office 365, alat-alat itu bisa kita gunakan untuk banyak hal. Karena kebetulan masanya adalah masa seperti ini, maka barangkali ada beberapa hal yang bisa kita optimalkan. Antara untuk pembinaan guru atau kepala sekolah, pembimbingan profesional guru atau kepala sekolah, untuk pemantauan pembelajaran, untuk workshop pengembangan KTSP. Ibu dan Bapak sedikit cerita, saya belajar Office 365 itu belum lama, baru 3 bulan, baru dapat pojoknya saja. Tapi dari berbagai kegiatan ini saya bisa melakukan sesuatu yang saya sendiri tidak menyangka bisa lebih produktif daripada keadaan normal. Tadi pagi saya mengadakan pertemuan 2 kali. Salah satunya dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Ini yang tak pasang di layar ini kan putrinya Bu Isro'atun, Wakil Kepala Sekolah di SMK Bina Utama. Ini contoh ini baru tadi pagi. Ini baru menggunakan satu jenis aplikasi. Nah, Ibu dan Bapak, ini sekedar contoh dari berbagai aktivitas selama kurang lebih 3 bulan ini saya bisa melakukan pembinaan kepada guru pemula pada saat program induksi. Saya juga bisa melakukan komunikasi intens, pembimbingan penilaian guru pemula dengan menggunakan aplikasi Office 365 yang nanti akan dipraktekkan oleh Pak Utomo. Barang yang sebetulnya mudah, ukurannya sederhana Ibu Bapak sekalian. Kemampuan IT itu kan berbanding terbalik dengan usia. Kalau lebih muda biasanya lebih adaptif, kalau lebih senior biasanya lebih lambat. Nah, saya umurnya 59. Usia menjelang pensiun sama dengan Ibu Bapak sekalian itu alhamdulillah bisa. Tadi saya matur ke Pak Kepala Dinas, kalau saya itu bisa, insya Allah insya Allah Ibu Bapak juga bisa, karena barang ketok moto begitu orang bilang. Ini saya bisa melakukan banyak. Ini contoh Ibu Bapak, melakukan pembimbingan, menggunakan Vicon, kemudian ada presentasi jarak jauh seperti ini, bisa memberikan penugasan seperti itu. Kemudian ini, pada saat kita memberikan penugasan, kita juga bisa memberikan balikan menggunakan aplikasi yang ada ini. Ini pembinaan guru.
sehari bisa banyak tempat. Kalau dulu kita harus jalan kemana-mana, hari ini kita bisa bertemu dengan banyak orang dengan duduk-duduk dari rumah atau dari kantor. Contohnya seperti ini, pembinaan guru seperti itu. Kemudian yang sebelah ini grafik. Grafik ini adalah grafik dari hasil pemantauan menggunakan Google Form. Nanti Pak U juga akan mempraktekkan bagaimana Google Form itu digunakan sehingga kita bisa memiliki data dan kita bisa mendeteksi masalah apa yang terjadi di sekolah tanpa harus datang ke sekolah. Seperti ini Bu Bapak sekalian. Jadi ada banyak sekali pemantauan pembelajaran jarak jauh. Jadi Bu Bapak kalau saya boleh cerita, kebetulan karena saya Ketua MKPS SMK Jawa Tengah membuat survei, itu kebetulan respondennya itu sampai 90.000 orang. Dan akhirnya apa? Datanya digunakan untuk pengambilan kebijakan di provinsi, kemudian di kementerian di Jakarta. Jadi kalau saya boleh cerita, pada waktu ada edaran dari Direktorat Jenderal Vokasi itu salah satu bahannya adalah dari hasil menggunakan aplikasi-aplikasi yang sebetulnya tidak susah yang nanti Pak Utomo akan mempraktekannya. Ibu Bapak, ini contoh ini contoh hasil pemantauan jarak jauh. Jadi kita punya data dan ini bisa sekaligus digunakan sebagai bahan untuk membuat laporan dan seterusnya ini contoh pemantauan. Ini workshop KTS Ibu Bapak sekalian. Kalau dulu kita memiliki 10 sekolah binaan harus datang di 10 sekolah, kita bisa paralel 5 sekolah bareng-bareng. Nah, jadi sangat efektif. Tentu tidak semeriah kalau kita datang ke sekolah secara langsung, tetapi dengan seperti ini kita bisa. Bahkan Ibu Bapak kita membayangkan tanpa ada COVID-19 pun kita nanti dengan terpaksa harus melakukan ini dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Saya punya sekolah binaan di Pekalongan itu bisa diwakili dengan duduk-duduk di rumah kalau hanya sekedar ingin berdiskusi dengan kepala sekolah atau dengan guru. Ini sangat efektif. Ibu Bapak, ini kira-kira sesuatu yang bisa saya sampaikan pada Ibu Bapak sekalian, sekedar cerita pengalaman dengan sedikit memanfaatkan aplikasi yang ada dan belum banyak yang saya gunakan, itu saya bisa melakukan banyak hal dan dari situ kita bisa mendapatkan informasi yang banyak. Contoh ini saya melakukan supervisi informal, komunikasi dengan kepala sekolah melalui WA, saya telepon, kemudian saya minta mereka untuk mengirimkan apa yang dilakukan. Itu saya juga mendapatkan data-data dan akhirnya bisa mengambil kesimpulan bantuan apa yang bisa saya berikan kepada sekolah untuk mengatasi masalah-masalahnya. Ibu Bapak sekalian, barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan pada forum ini. Selanjutnya nanti lebih banyak Pak Utomo yang akan menyampaikan bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk membantu pekerjaan kita baik di masa COVID ini ataupun di masa normal, dan insya Allah kita bisa, karena hari ini saya melihat meskipun baru pertama kali kita Vicon, ternyata dengan cepat kita bisa melakukan adaptasi dengan baik dan akhirnya Vicon ini berjalan dengan baik. Vicon itu video conference Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya waktu saya serahkan pada Pak Himam untuk dipandu. Monggo Pak Himam. Ya, terima kasih Pak Haji Sodik telah mempresentasikan paparan yang pertama. Cukup menarik, sangat menarik ya. Jadi ternyata bahwa meski kita tidak bertatap langsung dengan teman-teman kita kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru, tapi kita sudah bisa menjangkau tidak hanya satu sekolah, tapi banyak sekolah akan mampu. Beda kalau kita tatap muka langsung, ya. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa keterampilan IT itu berbanding terbalik dengan pada umumnya berbanding terbalik dengan usia. Tapi yang paling pokok adalah kemauan dan terus berlatih, saya pikir yang itu. Kemudian kita mesti harus terus belajar, sebab kalau kita berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan untuk orang yang terus belajar menjadi pemilik masa depan. Kebutuhan manusia akan
informasi ilmu itu kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dalam situasi apa saja, termasuk dalam situasi COVID ini. Kita sebagai pengawas atau mungkin calon pengawas atau bagian Dinas Pendidikan merupakan salah satu pengembang yang bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sebab bahwa tadi sampaikan oleh Bapak Sodik bahwa istilah pengawas itu dimaknai bahwa kita tadi terungkap membimbing, mendampingi teman dan seterusnya. Salah satu kompetensi yang perlu disampaikan, yang dimiliki sebagai pengawas adalah supervisi baik akademik maupun bidang manajerial. Jadi itu saya pikir sudah bagian dari yang tidak terpisahkan bagi kita semua. Tidak hanya tatap muka, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya salah satunya lewat online, ya mungkin sederhana pakai WA dan seterusnya. Sekarang akan kita lanjutkan kepada yang kedua, Bapak Haji Utomo, Bapak Dr. Haji Utomo MPD. Monggo membantu Pak Haji Utomo sudah siap? Baik, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Pak webinar yang saya hormati. Ya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan, melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Sodik. Kita berbagi, ya, punya sedikit berbagi untuk kita bersama, biar kita maju bersama, hebat semua, itu slogan kita seperti itu. Sehingga nanti teman-teman di seluruh Kabupaten Kendal ini, teman-teman pengawas ini bisa melaksanakan aktivitasnya yang sudah bagus menjadi lebih meningkat lagi, yang belum menjadi lebih baik. Perkenankan saya menyajikan paparan. Nah, ini saya coba dulu. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Ya. Sudah bisa dilihat Pak Imam? Sudah. Oke, baik. Saya melanjutkan yang tadi sekarang oleh Pak Sodik. Judulnya agak keren ini. Supervisi sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kita sama-sama mengalami bahwa dalam 3 bulan ini kita sudah di rumah saja, anak-anak kita belajar dari rumah, guru-gurunya mengajar dari rumah juga. Nah, menjadi tugas kita adalah apakah anak-anak itu benar-benar belajar? Apakah guru kita itu benar-benar melaksanakan aktivitas mengajar? Nah, tentu ini dibutuhkan sebuah cara agar kita bisa memonitor itu. Tadi Pak Sodik sudah menyampaikan beberapa teknik. Karena tidak mungkin tatap muka, maka kita menggunakan teknologi untuk bisa melakukan supervisi itu. Prinsipnya supervisi kan sama-sama kita ketahui bahwa kita tidak mencari kesalahan, tetapi bagaimana pengawas itu hadir mendampingi para guru, para kepala sekolah agar mereka itu bisa kita bantu kalau menghadapi berbagai kesulitan. Tentu untuk bisa mengetahui kesulitan kita harus mencari data-data itu. Karena tugas kita, ya ini mereview kembali, Bapak Ibu sudah sangat paham ini, melaksanakan 4 kegiatan ini, kemudian yang terkait dengan masa pandemi ini kan bagaimana kita melaksanakan pengawasan, pembinaan kepada guru itu. Ya. Sebenarnya objek yang kita bina apa yang terkait dengan kegiatan mereka di rumah dan melayani anak-anak dari rumah.
Kemudian bagaimana pengawas melaksanakan pemantauan, bagaimana pengawas melaksanakan penilaian kinerja guru, dan bagaimana melaksanakan pembimbingan dan pelatihan. Pak Sotik tadi sudah memberikan contoh-contoh bagaimana Pak Sotik melakukan pembimbingan kepada guru. Yang biasanya di masa normal itu hanya bisa melakukan pembimbingan hanya kepada beberapa orang guru, karena kalau guru bersama-sama berkegiatan dengan pengawas tentu pembelajaran kan terganggu, karena mereka harus meninggalkan kelasnya. Tetapi di masa COVID ini, ternyata kita bisa lebih intensif ketemu dengan lebih banyak guru. Sehingga Pak Sotik dan saya sendiri juga merasakan selama masa COVID ini rasanya kita malah lebih luas cakupan kerja kita, bisa lebih efektif, ya, karena kita bisa kapan saja bertemu dengan kepala sekolah, bertemu dengan guru dengan jumlah yang agak banyak. Sore, bahkan malam hari atau pagi hari, ini kita bisa tinggal janjian waktunya. Nah, dari tugas-tugas kita itu, kita tidak mungkin bertemu karena ada pembatasan-pembatasan, maka harus kita lakukan secara online. Nah, pelaksanaan secara online itu sama, kegiatan kita sama, tetap butuh sarana, kemudian butuh jaringan internet, dan butuh aplikasi yang dipakai. Ada hal yang menarik dari aplikasi itu yang selama ini kami alami. Ternyata anak-anak kita, ini kalau yang SMA, ini kalau yang SMP dan SD saya tidak punya datanya, itu ternyata memang banyak direpotkan dengan berbagai aplikasi yang digunakan oleh guru. Guru matematika menggunakan Google Classroom, guru biologi menggunakan aplikasi yang lain, guru bahasa Inggris menggunakan aplikasi yang lain. Ini sangat memberatkan kepada anak-anak, dan bahkan juga ada persoalan dengan koneksi internet. Kemudian ada persoalan dengan sarprasnya, yaitu misalnya HP-nya yang tidak support dengan program aplikasi yang ada. Nah, maka sebenarnya kita untuk bisa melaksanakan secara baik itu bukan kecanggihan alatnya, tetapi apakah alat itu bisa mudah dipakai oleh anak-anak kita. Sementara kita juga mudah menggunakannya. Nah, kita ada peralatan yang sudah familiar, itu kita maksimalkan saja. Jadi nggak usah kita, wah ini bisa canggih, berbagai macam aplikasi bisa kita gunakan. Tetapi kalau itu membawa kesulitan kepada anak-anak kita, membawa kesulitan kepada guru-guru kita, maka menjadi tidak efektif juga. Nah, ini pilihan-pilihan untuk menentukan peralatan apa yang dipakai, ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk kita jalankan bersama. Kemudian aplikasi yang akan kita gunakan ini diharapkan yang mudah dipakai dan secara umum tersedia dan digunakan oleh peserta. Ini untuk apa? Agar komunikasi kita memang benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Dalam beberapa hari ini saya sudah mencoba untuk belajar dari berbagai macam sumber, kemudian mencoba untuk memilih, ya pilihannya tetap pada kombinasi antara WA Group, kemudian ditambah dengan aplikasi yang lain sebagai pendukungnya. Yang utama tetap itu, karena WA itu dimiliki oleh semua guru, semua kepala sekolah. Tidak ada kepala sekolah yang tidak punya smartphone yang bisa WA. Tidak ada guru yang tidak memiliki WA. Nah, hanya memang butuh di-manage. Bagaimana WA itu kita gunakan semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin untuk melaksanakan proses kegiatan yang sudah kita programkan. Apakah itu pendidikan pelatihan, apakah itu pemantauan, apakah itu pembinaan atau penilaian kinerja. Kalau tidak di-manage dengan baik, ya kegiatannya hanya akan jalan saja, tetapi tingkat efektivitasnya tidak akan tinggi. Maka memanage sebuah kegiatan itu ya memang mulai dari bagaimana menyusun perencanaan,
bagaimana melaksanakan, bagaimana melakukan evaluasi, melakukan tindak lanjut dan seterusnya. Ini memang harus dilaksanakan dengan konsisten. Di perencanaan misalnya sebagai pengawas kita tentu harus menyusun RPM atau RPA-nya. Kemudian menyiapkan materinya. Lah, yang menyiapkan materi ini Bapak Ibu, ini kita memang butuh aplikasi-aplikasi tertentu. Contohnya misalnya ketika kita akan melaksanakan kegiatan, kita butuh memastikan bahwa pesertanya itu aktif semua. Maka perlu daftar hadir. Di daftar hadir Bapak Ibu tadi sudah mempraktekkan kegiatan kita tadi. Kita mulai jam 1, saya membagikan instrumen daftar hadir kepada Bapak Ibu langsung saat itu juga, sehingga hanya yang ikut yang bisa mengisi daftar hadir. Nah, ini perlu kita siapkan sebelumnya. Nah, untuk mengisi daftar hadir ini ada beberapa program aplikasi. Kita bisa menggunakan aplikasi, kalau tanpa tanda tangan itu pakai Google Form, tetapi kalau yang bisa ditandatangani itu pakai Zoho Form. Ya, itu nanti itu perlu kita siapkan. Berarti kita perlu mempelajari bagaimana menyiapkan instrumen untuk membuat daftar hadir. Nah, ini daftar hadir kita siapkan. Kemudian materi juga kita siapkan. Materi yang kita siapkan itu berupa materi paparan. Berarti paparan yang bisa kita kirimkan ke WA group dan tidak terlalu banyak memakan kuota. Ya. Itu. Ini perlu kita buatkan. Atau kita bikinkan video pembelajaran, tapi video pembelajaran yang ya kita kirimnya hanya tautan YouTube-nya misalnya. Berarti kita sebagai pengawas bisa bagaimana cara membuat video pembelajaran, bagaimana membuat mengupload di YouTube misalnya. Kemudian kita juga perlu membuat instrumen untuk mengevaluasi dan melakukan refleksi kegiatan. Nanti di paparan berikutnya akan saya berikan contoh bagaimana yang sudah saya lakukan beberapa saat yang lalu, termasuk tadi pagi dengan kepala dan guru di SMA Negeri 1 Kendal. Jadi saya tadi sempat melakukan supervisi pembelajaran yang dilakukan oleh guru geografi. Ya, saya tahu persis dari supervisi itu dari 35 siswa berapa yang ikut pembelajaran daring di situ, berapa yang tidak hadir, kemudian berapa yang aktif bertanya, dari situ dapat. Itu juga dibutuhkan sebuah aplikasi. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa melakukan hal seperti itu. Nah, jadi dalam setiap kegiatan, setiap kita perencanakan, tentu kita harus pastikan bahwa semua peserta itu hadir. Maka kita, ketika kita sudah konsensus melakukan kegiatan, kita mengirim format daftar hadir kepada peserta untuk ditandatangani peserta. Ya. Itu kalau kita tidak telekonferensi pun juga bisa melakukan seperti itu. Dengan WA Group bisa begitu. Kemudian setelah itu, nah ini seperti daftar hadir yang saya lakukan kemarin, ini Pak Nurul Anwar sudah tanda tangan, Bu Anik Tri ini dari SMA Unggulan juga sudah tanda tangan, lah seperti ini. Nah, setelah kita pastikan mereka hadir, mereka siap untuk belajar bersama kita, untuk bersama-sama melakukan kegiatan, maka kita sampaikan materi kita. Materi kebetulan saya bentuk dalam dua macam. Ada yang dalam bentuk video yang sudah saya tautkan di link YouTube, dan ada yang dalam bentuk audio yang sudah saya upload juga di Spotify, ini berupa podcast, sehingga mereka bisa milih. Kalau yang suka melihat, ya lihat audio, tapi kalau yang suka mendengarkan, cukup mendengarkan penjelasan paparan materi saya. Nah ini saya kirim tautannya di WA Group, ya, pada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ini juga saya kirim ke WA Group. Kemudian setelah itu ada diskusi dan tanya jawab, ya. Sehingga kapan mulai dan kapan berakhir, dan di tengah-tengahnya itu juga ada diskusi dan tanya jawab interaktif antara kita dengan peserta. Ya, nanti Bapak Ibu dengan para
dengan kepala sekolah atau dengan guru yang dibina lakukan seperti itu. Kemudian setelah itu kita mengirim lembar refleksi ke peserta untuk menggunakan Google Form. Nah, itu kita evaluasi dan hasilnya nanti bisa kita lihat bersama-sama. Nah, itu beberapa hal. Nah, materi-materi yang terkait dengan ini Bapak Ibu itu bagaimana membuat instrumen menggunakan Google Form, bagaimana membuat instrumen atau daftar hadir menggunakan Zoho Form dan sebagainya. Bapak Ibu, kita bisa belajar bersama, ya, belajar bersama secara online juga. Kita cari di YouTube. Ya, saya juga kebetulan membuat tutorial-tutorial seperti itu untuk bisa kita berbagi dengan Bapak Ibu. Nah. Ya, itu beberapa hal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini akan saya coba perlihatkan pada Bapak Ibu tadi yang daftar hadir misalnya. Bapak Ibu butuh misalnya daftar hadir ke tadi teman-teman kan seluruh layar. Kurang muncul, oke. Ya. Baik, ini kita lihat, coba kita. Nah, ini adalah daftar hadir. Pak Imam, apakah bisa dilihat ini tayangan tentang kehadiran peserta webinar hari ini, Pak Imam? Ya, ini bisa di tayangan ini bisa. Ini ya, bisa ya terlihat ya? Ya. Ya, ini adalah peserta webinar yang sudah mengirimkan daftar hadir ini. Ini tadi dari yang sudah ngisi. Tapi masih belum banyak, dari 67 peserta yang ngisi baru berapa orang ini tadi. Ya, ini masih cukup banyak yang belum. Ya. Maka tolong nanti, nah ini, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, ini kan perlu kita pastikan. Nah, kadang-kadang kita mengirim materi tetapi tidak ada respon dari peserta, ya karena kita tidak mengendalikan kegiatan itu. Nah, kemudian ini contoh lagi adalah di kegiatan saya tadi pagi bersama Bu Yuniasih, ya, juga saya lakukan seperti itu. Nah, kita melakukan aktivitas, materi kita sampaikan ke sana, kemudian nanti ini guru yang aktif. Saya meminta kepada kepala sekolah di website mereka itu, kemudian saya bisa kontrol lewat dashboard saya itu siapa saja guru yang aktif dan siapa guru yang tidak aktif. Ada berapa murid yang aktif hari ini dan ada berapa murid yang tidak aktif hari ini. Kemudian siapa saja yang guru paling aktif. Ya, ini kebetulan kalau di SMA itu memang kita sudah punya alat bantu, sebuah website yang kita gunakan secara sentral untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini butuh, kalau nanti di tingkat SMP, di tingkat SD perlu ini, ya memang ini butuh waktu yang agak panjang. Tapi bagi kita sendiri selaku pengawas, memang hal-hal yang perlu kita pahami, cukup kita tidak perlu memahami seluruh aplikasi, cukup 1 atau 2, kemudian kita sepakati dengan kepala sekolah apa yang akan kita gunakan, kemudian ini kita gunakan bersama-sama. Yang jelas, seluruh fungsi-fungsi manajerial, mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian, itu memang harus kita lakukan. Ya, terutama kalau sudah perencanaannya bagus, di dalam pelaksanaan, ya, di dalam kegiatan pelaksanaan itu harus kita pastikan bahwa semua itu bisa aktif terlibat dalam kegiatan kita. Jangan sampai kita melakukan kegiatan, ternyata aktivitas peserta
maksimal, hanya diikuti oleh beberapa orang saja, sehingga kita sudah punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan kegiatan, tetapi respon dari peserta menjadi kurang. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan di kesempatan ini. Nanti kita kembangkan di kegiatan di dialog ya, di tanya jawab, termasuk apabila perlu didemokan satu persatu program aplikasi yang dibutuhkan, yang bisa kita gunakan, yang sederhana untuk bisa kita gunakan dalam supervisi. Dengan cara seperti ini kita bisa mengetahui kesulitan para kepala sekolah dan para guru, dan kita hadir untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh. Saya kira gitu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Imam. Pak Imam. Ya, terima kasih Pak Ud. Untuk teman-teman semua, 2 presenter sudah menampilkan semuanya dan cukup jelas, sangat menarik. Nah, oleh karena itu, yang pertama bahwa mohon untuk teman-teman itu bertanya lewat chat ya. Jadi kalau selain chat nanti siapa yang akan diberi kesempatan itu tangan, Pak, bisa angkat tangan ya. Angkat tangan. Nah, ya, di situ ada di layar itu kan ada menu angkat tangan ya. Lambaian tangan itu kalau diklik di layar akan ada tangan yang yang melambai, itu diklik nanti. Ya, baik. Kita akan berikan kesempatan. Ya, yang agak tengah ya, agak tengah itu ya. Silakan kalau yang bertanya diklik untuk lambaian tangan itu yang ada di tengah. Ya, monggo silakan untuk Bapak dan Ibu bisa untuk pada presenter yang pertama Bapak Dr. Andes Purwanto, atau yang kedua Bapak Dr. Utomo ya. Ya, tolong sebelum diberi kesempatan kami akan mengajukan audionya dulu. Ya, ini ada Pak Ahmad Habidi, Pak. Habidi. Ya. Yang lain tahan dulu, Habidi, silakan di Pak. Mendung ya, Pak. Nah, hujan. Pak Ahmad Habidi, silakan Pak Ahmad. Ada tangannya nggak? Silakan Pak. Silakan Pak. Siap. Pak Habidi. Monggo Pak Habidi. Siap Pak. Yang diberi kesempatan pertama Bapak Ahmad Habidi. Ya. Siap. Silakan. Yang belum tahan dulu. Bapak Yanto tahan dulu. Iya, kosong. Kalau kali ini Bu. Apa nih? 085. 229 708. Nampaknya Pak Ahmad Habidi kok belum bertanya, hanya meja dulu Pak. Oh ya. Monggo silakan yang lain. Untuk yang lain ditekan lambaian tangan itu yang ada di tengah, hampir tengah ya. Baru nanti ini ada Bu Tias. Monggo silakan Bu Tias. Budi Astuti. Ya, Bu Tias. Enggak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menyampaikan beberapa hal, Pak, terkait dengan e-supervisi ini atau mungkin pembinaan melalui online ini. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Sodik maupun Pak Ud. Kami hanya akan menyampaikan bahwa kami sudah mencoba, Pak. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Ud, ada beberapa kendala. Di antaranya adalah jaringan internet, kemudian kemampuan IT teman-teman kepala sekolah, dan tadi kami coba itu tidak ada respon. Kami dari Gemuh tadi sudah mencoba menggunakan
Google Meet, tapi nampaknya ada yang mencoba merespon tetapi kesulitan karena jaringan-jaringan yang belum maksimal. Nah, untuk itu mungkin ada solusi yang paling mudah sehingga kami bisa komunikasi dengan teman-teman kepala sekolah di binaan kami yang bisa mempercepat komunikasi, tidak terlalu. Kalau ini tadi kesulitan, benar-benar kesulitan karena jaringan dan juga kemampuan IT. Tidak ada respon. Teman-teman mungkin berusaha merespon, tetapi ada berusaha yang tidak berusaha merespon tapi tidak bisa. Monggo mungkin Pak Sotik atau Pak Ud bisa memberikan solusi yang paling mudah bisa kami gunakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini untuk Bu Tias, permasalahan jaringan dan kemampuan IT dari teman-teman, itu mohon solusi dari dua presenter ya. Monggo silakan dimulai dari Pak Sotik dulu, gimana Pak Sotik? Oke, Pak Himam, terima kasih Bu Tias atas pertanyaannya. Jadi memang ketika komunikasi itu antara komunikan dan komunike itu kan harus seimbang, jadi punya frekuensi yang sama. Tetapi ketika yang satu bisa menggunakan TIK yang sebelah sana juga tidak bisa, juga nggak bisa jalan. Oleh karena itu memang itu salah satu kendala yang bisa diatasi adalah begini. Biasanya di sekolah itu ada operator. Dan rata-rata operator itu orangnya pintar-pintar IT. Nah, tidak ada salahnya untuk tahap-tahap awal, kepala sekolah diminta untuk dibantu oleh operator. Itu tahap-tahap pertama, sehingga nanti akan menjadi lebih mudah. Ketika sudah pernah sekali dan rupanya mudah itu, kemudian nanti bisa digunakan untuk komunikasi lebih lanjut tanpa bantuan operator dan selanjutnya bisa mandiri. Biasanya kalau sudah bisa sekali itu ada pengalaman merasa berhasil itu orangnya jadi pede sehingga akan lebih cepat belajar. Tapi kalau sekali gagal itu nanti rata-rata kemudian akhirnya menjadi nggak mau. Itu salah satu cara diminta untuk belajar ke operator. Atau kalau dia kagungan putra yang SMA atau mahasiswa itu juga akan cepat untuk adaptasi. Sehingga memang harus dikondisikan terlebih dahulu. Termasuk menyepakati aplikasi apa yang dipakai. Maka tadi Pak Utomo menyampaikan perlu ada kombinasi. Kalau kita sudah terhubung di grup WA, untuk sementara nanti kita komunikasi pakai WA dulu, disepakati sudah siap apa belum dan sebagainya. Saya rasa itu Bu Tias dan Ibu dan Bapak yang lain. Terima kasih, monggo Pak Ud. Oke. Pak Sotik. Baik, saya kira nambahkan saja Pak Sotik ya. Jadi memang kita harus telaten di tahap awal itu kita harus pastikan teman-teman yang kita ajak komunikasi dengan aplikasi yang kita gunakan itu mereka sudah bisa, itu dulu. Sehingga di tahap awal ya kita harus berikan bimbingan, kita bimbing. Nah ini bagian dari tugas kita, ya, bagian dari tugas kita. Itu memberikan pembimbingan, mengenalkan IT, karena salah satu kompetensinya guru itu kan juga menguasai IT, ya, memanfaatkan IT untuk kegiatan pembelajaran. Nah ini kita memberikan dulu pembimbingan dulu di awal, kemudian kita ajak, kita coba. Nah setelah kita coba berhasil, nanti kita tugaskan kepada kepala sekolah itu untuk memberikan bimbingannya kepada guru. Nah, seperti halnya ketika kita membimbing kepala sekolah. Ketika itu sudah jalan, maka nanti suatu saat kita bisa langsung pertemuan dengan guru, ya, dengan seluruh guru atau dengan kepala sekolah dan guru. Baik itu dalam satu lingkup sekolah. Jadi kalau di SD ya dengan kepala sekolah dengan seluruh gurunya bisa kita adakan kegiatan khusus, misalnya melakukan pembimbingan atau melakukan pelatihan khusus, atau bisa juga beberapa sekolah menjadi satu. Tetapi harus dimulai dulu dari kepala sekolahnya memahami yang akan kita gunakan. Ada kesepakatan aplikasi yang akan kita gunakan, kemudian setelah itu mereka menyebarluaskan kepada gurunya. Setelah menyebarluaskan kepada gurunya, baru langkah-langkah berikutnya. Ini butuh waktu dan butuh keteladanan kita. Kemudian kalau masalah jaringan itu memang kalau jaringan itu di luar kendali kita. Jadi
Tapi relatif kalau di tempat kita di Jawa Tengah itu ya relatif jaringan tidak begitu bermasalah. Saya kira gitu. Monggo mungkin kalau ada yang lain yang ingin menambahkan. Begitu Pak Imam, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Ud. Ya, mungkin sebelum membimbing ya kita dulu belajar banyak. Ya. Kalau kita tidak, ternyata ya kita sendiri juga bahasa lain itu ya masih bermasalah atau kurang lancar lah. Terima kasih. Silakan monggo untuk lambaian tangannya kok. Silakan untuk pada teman-teman semua. Silakan tekan lambaian tangan baru bertanya. Silakan. Monggo silakan untuk teman-teman sekalian. Aduh, belum. Ini ada Pak Yoko, wah ini Mas Yoko, monggo Mas Yoko, wah ini. Monggo Mas, silakan. Pak Yoko. Monggo Mas Yoko, sudah melambai terus sekarang bicaranya, monggo. Monggo Pak Yoko. Pakai headsetnya Mas. Boleh jadi headsetnya belum dipakai. Pak Imam. Oke. Sugiono dulu Pak. Oh ya sudah, Bapak Yoko. Silakan sekarang Pak Sugiono karena Pak Yoko tadi belum ada suaranya ya. Ya silakan Pak Sugiono. Tadi banyak dijelaskan oleh Pak Sodik dan Pak Utomo tentang bagaimana supervisi online kita harus membimbing kepala sekolah dan guru, terutama dalam segi IT. Secara jujur saya mengakui saya sendiri sebagai pengawas itu kurang IT-nya ya. Untuk membuat Google Form dan sebagainya saya masih ini bahkan tidak mengerti sama sekali gitu. Jadi kepada siapa kami harus minta tolong untuk ada bimbingan untuk pengawas untuk membuat aplikasi-aplikasi itu, membuat Google Form kaitannya dengan supervisi dan sebagainya. Supaya kami pengawas juga bisa dan mudeng begitu ya. Mohon untuk bisa mendapat perhatian. Terus terang saya sendiri belum bisa begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak, mungkin Pak Ud dulu ya ini karena ya dari kita tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sendiri itu mau membimbing bagaimana kalau kita sendiri juga banyak masalah. Oleh karena itu dari Pak Giono mengusulkan ada forum-forum yang bisa membimbing dari teman-teman itu terkait dengan ya semacam ini hubungan dengan IT. Terima kasih Pak Utomo dulu ya ini. Terima kasih. Ya. Jadi memang kita harus setiap saat belajar ya, memanfaatkan waktu kapan saja. Dan saya juga sudah mencoba begitu dapat sedikit kita share ke teman-teman ya. Saya mencoba, misalnya saya menemukan di YouTube itu ada tutorial, kan saya share juga ke grup kita, ya, untuk kita cermati bersama. Disitulah sebenarnya kita belajar. Jadi tidak harus secara formal kita melakukan pembelajaran diklat dan seterusnya, tapi justru kita cermati itu kita praktekkan langsung dari tutorial-tutorial yang ada. Kemudian kalau masih ada kesulitan, ya kita bertanya kepada teman yang memungkinkan untuk bisa kita tanya. Saya kira memang saatnya kita harus tidak berhenti belajar, itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih ya untuk Pak Giono tadi sudah terjawab. Jadi banyak belajar dari YouTube, kan ada banyak tutorial. Memang itu di situ juga bisa belajar, tidak mesti harus lewatin. Tapi masukan Pak Giono juga perlu ditampung Pak Ud, karena boleh jadi ya lewat grup itu ya paling tidak sudah membantu lah. Ya, begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Sodik, mau menambahkan Pak Sodik, monggo silakan. Sedikit tambahan Pak. Jadi ada beberapa trik barangkali untuk membantu kita meningkatkan kemampuan TIK.
Yang pertama begini, di lingkungan kita di sekolah atau dimanapun itu biasanya ada orang yang agak ahli bidang TIK. Itu nanti bisa tanya, Pak. Itu kalau kita ingin yang informal. Kemudian kalau meningkat lebih lagi, silakan nanti Pak Giono misalkan membentuk komunitas berapa orang, kemudian nanti mencari seseorang yang dianggap bisa untuk membantu belajar. 5-6 orang itu saya pikir bisa, Pak. Dan belajarnya tidak harus tatap muka, tapi bisa jarak jauh. Dan yang terakhir Pak Giono dan Bapak Ibu sekalian, untuk TIK itu kuncinya kita Pak, harus rajin ngoprek laptop gitu. Jadi aplikasi di laptop itu kan banyak sekali, jarang kita buka-buka, Pak. Tadi malam saya mencoba untuk membuka satu aplikasi di Google, dan itu di kanan atas kan ada banyak aplikasi, itu dibukai, diklik itu rupanya kita juga bisa ketemu sendiri, Pak. Ya, seperti jadi memang banyak mencoba dan insya Allah laptopnya tidak rusak. Nah, terus kemudian saran yang kedua, barangkali agar lebih mudah belajar, setelan bahasa di laptop kita dirubah ke bahasa Indonesia. Itu kan ada pilihan bahasa Inggris Indonesia. Kalau di guidance atau tulisannya pakai bahasa Indonesia, saya pikir jadi lebih mudah. Saya pikir itu Pak Giono sekedar saran, sehingga untuk merubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya nanti minta tolong orang terlebih dahulu. Saya rasa itu juga susah, dan ketika bahasanya familiar kita klik insya Allah juga akan jalan dengan sendiri. Contohnya begini, ini tadi teman-teman kan tanda tangan secara online itu kelihatan belum pernah, tapi ketika ada langsung bisa, nyatanya seperti itu. Itu hanya karena mencoba, dan insya Allah laptopnya nggak rusak. Maturun Pak Giono. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Giono. Ya, terima kasih pertanyaannya, sudah bagus dijawab oleh dua narasumber kita. Jadi intinya dari Pak Sotik, jangan takut untuk mencoba. Kalau takut mencoba ya tidak akan kelakon ya gitu. Jadi tadi yang terakhir itu kalau translate English and Indonesia itu begini, bisa lewat dibuka terus di copy, di translate juga bisa, atau lewat yang translate langsung itu lebih bagus ya. Ya, terima kasih. Monggo silakan. Ini ada Pak Yoko nih, Pak Yoko. Begini Pak Himam, sedikit meluruskan, menerjemahkan itu bukan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya, Pak. Tetapi laptop kita itu kan menunya biasanya menggunakan bahasa Inggris. Ya, itu bisa dirubah menjadi bahasa Indonesia. Begitu maksudnya. Oh, ya udah, masih. Jadi di laptopnya di Inggris ada Indonesia. Ada ya gampangnya setelannya. Monggo di situ sudah siap lambaian tangan Bapak Suyoko. Silakan Pak Suyoko. Pak Yoko. Monggo Mas Yoko. Wah, Mas Yoko ternyata belum. Mungkin headsetnya belum dipakai, jadi sehingga tidak bisa kontak. Dipakai headsetnya Mas Joko. Monggo silakan lagi untuk penanggap atau penanya berikut. Pak Manijo. Monggo Pak Yanto, ini kok sudah gambarnya ada, tinggal tanyanya. Ya Pak Imam, makasih. Selamat sore menjelang siang. Wale yang menjelang sore ya. Alhamdulillah ini apresiasi dari teman-teman luar biasa dengan kita memasuki di era new normal pengawasan. Semoga teman-teman dari kegiatan awal ini sudah ada gambaran yang baik. Dan terima kasih dari pengawas Dikmen yang sudah mentransfer ilmunya untuk teman-teman kita, dan kita nanti akan banyak berharap untuk mendapatkan pengalaman tentang mengoperasikan webinar ini.
sehingga dari pengawas nantinya akan mentransfer kepada kepala sekolah maupun guru. Tadi saya sependapat dengan masukan dari Pak Giono, jadi sudah dijawab oleh Pak Ud yang tadi disampaikan, sudah ada tutorial. Jadi ada tutorial yang nanti akan di-share lewat grup yang memungkinkan nanti kita pelajari bersama-sama, dan nanti dari tutorial itu manakala ada kesulitan bisa kontak langsung pada Pak Ud. Untuk itu mohon nanti Pak Ud untuk siap menerima pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan memahami tentang tutorial yang sudah dibuat. Itu saja. Sukses selalu untuk pengawas Kabupaten Kendal. Ya, terima kasih Mas Yanto atau Pak Yanto. Selamat siang menjelang sore ya. Beberapa komen atau ya semacam penguatan. Mungkin untuk PAUD mungkin ada ya menanggapi penguatan dari Pak Yanto. Monggo silakan. PAUD. Terima kasih Pak Yanto. Jadi kita prinsipnya begini Bapak Ibu, kita belajar dari kita untuk kita. Maka siapapun yang punya informasi baru bisa saling berbagi di grup kita. Ya. Di grup kita. Apapun yang kita peroleh kan bisa kita bagikan. Saya mencoba. Monggo mohon untuk sebentar dimatikan dulu selain Pak Ud. Kapan? Aku memang. Ya. Bu Isroatun kelihatan ingin Bu Is ya, monggo Bu Is. Monggo silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Iya, salam. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mewakili pengawas TK merasa bersyukur bisa mengikuti kegiatan seminar seperti ini. Tapi kami juga merasa kerepotan karena beberapa kepala sekolah TK juga belum menguasai IT. Dan biasanya juga sinyalnya karena TK itu letaknya apalagi di daerah sini, daerah sumur, itu juga sulit sekali sinyalnya sehingga kami belum bisa melaksanakan kegiatan untuk menggunakan IT. Tapi kami akan berusaha dan mohon bimbingannya nanti untuk membuat perangkatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah monggo Laut. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan Google Form itu kita bisa banyak hal. Salah satunya ini akan saya coba. Ini saya membuat ini Bapak Ibu. Ini adalah respon dari Google Form. Tadi jam 8.16. Bisa dilihat Pak Imam? Excel ini. Belum Excel belum. Bisa. Pak. Bisa dilihat belum nama Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa. Oh, bisa. Ya, ini adalah tayangan. Ini adalah hasil tadi. Ini hari Kamis tadi 8 tanggal 28 ya. Tadi dari SMA 1 Kendal Bu Yuniase itu sudah lewat Google Form itu mengirimkan respon seperti ini.
Ya, komunikasi dengan ini. Terus apa? Ini ada tambahan sedikit aplikasi itu nanti bisa ditautkan, kemudian bisa dibuat seperti ini. Nah, sudah keluar, ya, sudah ada hasil seperti ini. Ya, surat keterangannya muncul sekalian. Ini. Jadi ini adalah tanggal 28 tadi. Hanya nanti saya print, hanya sayangnya ini belum ditandatangani saja. Ini karena responnya kepala sekolah, sehingga apa yang saya lakukan, surat keterangan dari kepala sekolah juga sudah siap. Ya. Ya. Demikian juga Bapak Ibu itu peserta webinar ini juga sudah saya coba ini saya perlihatkan kepada Bapak Ibu semua. Ya, yang peserta webinar. Nah. Yang sudah daftar, yang daftar kemarin, itu kalau kita lihat di respon yang Bapak Ibu sampaikan kepada saya, nah ini sudah masuk. Siapa saja yang sudah masuk, sebenarnya sudah saya siapkan aplikasi juga untuk piagamnya. Nah ini yang masuk. Ini adalah yang sudah daftar ini yang sudah daftar semuanya, ini peserta yang sudah daftar. Tadi Pak Arifin bertanya apakah sudah masuk apa belum. Ini kita cek sekalian sambil ngecek Pak Arifin. Ini bisa dilihat dari sini. Nah ini Pak Arifin ada enggak ini? Ya. Nah ini hasil dari pengisian Google Form. Dan sudah saya buatkan seperti ini Bapak Ibu. Ini di sebelah kanannya. Ini begitu Bapak Ibu sudah mengisi, lah ini sudah ada, ini sudah bisa dilihat. Otomatis sudah jadi sekalian. Piagamnya. Nah ini piagam yang sudah saya tanda tangani ini misalnya. Ini hanya untuk contoh saja. Ini sudah, nanti tinggal distempel Pak Imam. Ini banyak ini yang lain juga sudah. Nah ini juga sudah. Jadi ini kalau tadi siapa, ini sekarang siapa, coba kita lihat. Nah ini Pak Jumroh SPD, ya ini sudah ada, piagamnya sudah jadi, sudah ditandatangani. Ya, memang saya masih ada sesuatu yang harus saya pelajari lagi. Mestinya begitu Bapak Ibu ikut ini nanti sudah terkirim ke Bapak Ibu piagamnya ini. Piagam keikutsertaan ini. Nah, ini semua sudah jadi tinggal kita kirimkan lewat WA, nanti di print sendiri tapi sudah ditandatangani ya. Syukur sudah distempel ini, karena stempelnya dari Pak Imam, sehingga saya belum bisa membuatkan stempel di sini. Stempel, tinggal print dari rumah. Sehingga kegiatan kita Bapak Ibu, dari rumah kita bisa memberikan layanan yang maksimal kepada sekolah kita, kepada para kepala sekolah, kepada teman-teman kita. Ini secara maksimal. Itu salah satu contoh yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat hasilnya seperti itu. Monggo nanti bisa mengembangkan yang lain. Gitu Pak Imam, monggo. Saya kembalikan Pak Imam. Ya, terima kasih pada Pak Ud. Untuk yang lain, monggo silakan, masih ada. Bagaimana Pak Ud, kalau sudah tidak ada Pak ditutup atau gimana Pak Ud? Ini sudah hampir 2:30, kita selesai 2:30, masih ada 4 menit lagi, monggo. 4 menit lagi, monggo silakan. Nampaknya kok tidak ada. Ya, oleh karena itu, kalau tidak ada, kita ya silakan, masih ada satu. Iya, Pak Arifin. Monggo. Pak Arifin, monggo Pak Arifin. Iya. Pak Arifin, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arifin. Makasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pada forum yang berbahagia ini, saya mengapresiasi apa yang diinisiasi oleh APSI Kabupaten Kendal dalam kegiatan supervisi. Ini merupakan tugas pokok pengawas pelaksanaan supervisi. Sesuai dengan yang apa kami laksanakan saat ini adalah memastikan bahwa kurikulum dokumen 1, 2, 3 itu terlaksana. Walaupun di era pandemi, dengan teknik cara yang tadi Pak Sodik sudah uraikan, Pak Utomo uraikan, dengan menggunakan model online semacam ini, dengan berbagai macam aplikasi. Yang kedua, saya berharap, karena apapun saya, walaupun sekarang di struktural, tetapi ruh kepengawasannya itu rasanya masih terus mengalir. Dalam hal ini memang saya hanya mengingatkan teman-teman saja bahwa esensi alat atau media yang bentuk-bentuknya tadi sudah jelaskan Pak Sodik sama Pak Utomo, itu hanya merupakan sarana, bukan merupakan beban akhir, karena tujuan kita itu adalah membantu guru untuk mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh murid-murid kita. Ini sesuai dengan pendapat dari Pak Glikman dalam supervisi akademik. Oleh karenanya, apa yang tadi disampaikan merupakan poin tambahan untuk kita pengawas. Memang sudah saatnya saya melihat teman-teman di Solo Raya, di Banyumas, itu pengawas-pengawas sudah menggunakan elektronika dalam rangka kegiatan supervisinya, walaupun tetap tatap muka itu diperlukan. Ya, apapun, walaupun secanggih apapun alat yang kita kuasai, model apapun yang kita kuasai, tetapi tatap muka itu harus tetap kita lakukan sebagai syarat. Dan ini kesempatan bagi Bapak Ibu pengawas ketika melakukan hal ini, sekaligus untuk menulis laporan, dan sekaligus saran saya untuk dibuat penelitian tindakan sekolah. Saya kira itu Pak Sosdik dan Pak Utomo. Terima kasih sekali Pak Panjenengan atas nama APSI telah memperkaya, membuka wawasan kita, memotivasi teman-teman dari luar maupun dari dalam, sehingga harapannya ke depan benar-benar pengawas Kabupaten Kendal itu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK merupakan pengawas yang high order thinking-nya sangat tinggi. High politiknya dalam arti politik pendidikannya sangat tinggi, pengetahuan keterampilan untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran insya Allah akan tercapai. Dan Kendal bisa sederajat dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Terima kasih dari saya, mohon maaf, dan mudah-mudahan sukses selalu untuk Pak Sodik dan Pak Utomo, diparing kesehatan dan keselamatan sampai purna tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian dari awal sampai akhir sudah ada masukan tadi penguatan dari Bapak Arifin. Kita simpulkan yang pertama bahwa pengawas sekolah itu sebagai salah satu pengembang pendidikan yang bertanggung jawab pada kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Salah satu kompetensi yang dimiliki bagi kita sebagai pengawas sekolah adalah memberikan supervisi, baik itu akademik maupun manajerial. Kemudian untuk selama kegiatan ini ada pembelajaran di rumah darurat COVID ini, kita harus pandai-pandai bisa mengatur bagaimana agar tidak menghindari kerumunan massa, dengan salah satunya lewat supervisi. Tadi disampaikan oleh dua pembicara, kebutuhan kita akan belajar itu kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Pak Imam kok mati? Halo Pak Imam. Pak Yoko kelihatan kok angkat tangan, barangkali ingin menyampaikan pendapat Pak. Oke, monggo Pak Yoko.
sambil menunggu Pak Yoko, Bapak Ibu, saya berharap nanti di hari-hari ke depan ini kita mempraktekkan melakukan kegiatan begini, webinar begini ini, tetapi dengan bahasan yang lebih konkret. Misalnya dalam waktu dekat tanggal 17 Juni itu kan besok ada uji kompetensi asesor. Nah, kita bisa berbagi siapa yang menyiapkan paparan untuk prosedur akreditasi misalnya. Pos akreditasi, siapa yang menyiapkan paparan untuk tentang penggunaan Sispena, ya. Kemudian bagaimana etika asesor. Nah, itu kita berbagi bergantian seperti ini, ada yang menyampaikan, ada yang mendengarkan, sehingga kita ini belajar bersama terus. Ya, di antara para pengawas. Monggo ini lontaran ide. Monggo untuk bisa ditanggapi, kemudian nanti silahkan diramaikan di grup, kemudian kita sepakati kapan mengadakan kegiatan itu, siapa yang jadi hostnya, ya. Kalau sekiranya nanti bisa pakai Zoom, bisa pakai ini, apabila perlu ada komunikasi, misalnya masih ada kesulitan sedikit tentang mengadakan seperti ini, silahkan bisa kontak, biar kegiatan kita bisa lancar. Itu hari saya, monggo barangkali nanti bisa ditanggapi, tidak di sini tapi mungkin di grup untuk bisa kita realisasikan. Iya. Oke. Pak Imam, monggo. Oh ya, udah. Ya baik, tadi agak mohon maaf ada error tadi. Ya, nampaknya tadi sudah simpulan sudah sampaikan dan semuanya dapat. Bisa ditutup, Pak Ud? Bisa, monggo. Ya baik, mari kita tutup. Kita mohon pada Allah SWT semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, kekuatan, kesehatan, keberkahan dalam tugas. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam, Pak U. Semuanya. Alhamdulillah. Pak Kris, kapan Pak Kris yang adakan Pak Kris? Terima kasih. Untuk yang pelatihan asesor itu apa? Ya, nanti saya ikut. Oh, Pak Yanto ikut. Sama Pak Yanto. Bapak Sukoyo, monggo. Halo Bapak Imam. Sukses Bapak Imam. Posisi kita ini. Ayo kami belajar itu belajar untuk persiapan uji kompetensi. Jangan mengakhiri Tina. Kami mengakhiri.